Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sevika Dwi Indriani dengan NIM 2511102432008 dari program studi S1 Hukum. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai tugas mata kuliah Bisnis Digital. Untuk tugas yang pertama, saya bersama dengan kelompok melakukan cek lokasi di dua merchant, yaitu Rumi Signatur Minuman dan Kebab Kota Raja. Survei lapangan adalah metode pengumpulan data primer secara langsung di lokasi nyata. Dalam konteks bisnis digital, survei lapangan bukan hanya mengamati toko fisik. Survei ini mencakup bagaimana pelaku usaha mengintegrasikan teknologi digital ke dalam operasional mereka. Saya melakukan survei terhadap beberapa pelaku usaha di lingkungan sekitar. Saya mengamati langsung bagaimana mereka menerima pesanan secara online, mengelola stok, dan melayani pelanggan melalui platform digital. Saya juga mengidentifikasi tantangan yang mereka hadapi, seperti persaingan harga di marketplace, ketergantungan pada algoritma platform, dan masalah logistik pengiriman. Dari perspektif hukum, survei ini membuka fakta bahwa banyak pelaku usaha kecil belum memahami hak dan kewajiban mereka dalam transaksi elektronik. Padahal, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan mengatur secara jelas aktivitas niaga digital di Indonesia. Survei lapangan ini menjadi fondasi empiris untuk memahami celah antara regulasi dan praktik bisnis digital yang berjalan di lapangan. Selanjutnya, saya akan memaparkan pengalaman membuat desain bagian dari praktik bisnis digital. Desain bukan hanya soal estetika. Desain adalah strategi komunikasi visual yang berdampak langsung pada kepercayaan konsumen dan konversi penjualan. Dalam bisnis digital, desain mencakup banyak elemen. Desain antarmuka, konten visual media sosial, desain produk digital, hingga desain materi pemasaran seperti banner, flyer digital, dan logo. Saya membuat desain menggunakan tools yang tersedia secara gratis dan berbasis cloud, seperti Canva. Proses ini mengajarkan saya bahwa pembuatan konten visual kini dapat dilakukan oleh siapa saja, termasuk mahasiswa hukum tanpa latar belakang desain grafis. Namun, dari sudut pandang hukum, ada hal krusial yang harus diperhatikan, seperti elemen desain berpotensi memiliki perlindungan hak kekayaan intelektual, penggunaan gambar, font, atau elemen grafis tanpa izin dapat melanggar Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Selain itu, dalam bisnis digital juga berkaitan dengan perlindungan merek. Jika seseorang pelaku usaha membangun identitas visual yang kuat, ia perlu mendaftarkan mereknya ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual agar mendapat perlindungan hukum. Saya juga belajar bahwa desain yang baik membangun kepercayaan konsumen. Ini relevan secara hukum karena tampilan yang profesional dan transparan mengurangi potensi sengketa akibat miskomunikasi produk atau penipuan digital. Lalu, selanjutnya saya akan membahas mengenai pengalaman membeli makanan melalui platform online dan menganalisa dari perspektif hukum bisnis digital. Membeli makanan secara online adalah aktivitas yang tampak sederhana. Namun, di balik transaksi itu terdapat struktur hukum yang kompleks dan melibatkan banyak pihak. Saya
memesan makanan melalui salah satu aplikasi ojek online yang memiliki fitur layanan pengantaran makanan. Dalam satu transaksi ini, ada 3 pihak utama yang terlibat. Yang pertama ada konsumen, lalu ada mitra restoran sebagai penjual, dan platform digital sebagai penyelenggara sistem elektronik. Dalam aspek hukum, transaksi ini diatur oleh beberapa pihak regulasi sekaligus. Pertama, UU ITE mengatur keabsahan transaksi elektronik dan tanda tangan elektronik. Kedua, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan hak kepada saya sebagai pembeli untuk mendapatkan produk sesuai informasi yang ditampilkan. Yang ketiga ada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik mengatur tanggung jawab platform. Saya menemukan fakta menarik saat praktik ini. Ketika makanan yang saya terima tidak sesuai aplikasi tanpa proses hukum formal, ini menunjukkan bahwa platform digital kini berfungsi seperti pengadilan internal untuk sengketa konsumen berskala kecil. Fenomena ini memunculkan pertanyaan penting dari perspektif hukum. Sejauh mana platform bertanggung jawab atas sengketa antara konsumen dan mitra penjual? Apakah mekanisme penyelesaian dalam aplikasi sudah memenuhi standar keadilan yang diatur oleh hukum perlindungan konsumen? Ini menjadi isu hukum yang sangat relevan di era ekonomi platform dan menjadi area studi yang akan terus berkembang seiring pertumbuhan bisnis digital di Indonesia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.